Shalom, jumpa lagi dengan Pak Orisman hari ini pada pelajaran pendidikan agama Kristen. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pasti luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita akan awali pelajaran hari ini dengan doa. Siapkan hati dan pikiran kalian, lipat tangan, tutup mata, berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini jikalau Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan yang sempurna di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Berikanlah kami hikmat-Mu agar dapat memahami materi pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pelajaran ketiga, yaitu Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia. Bacaan Alkitabnya terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dan pasal 53 ayat 2-5. Kemudian Daniel pasal 2 ayat 7 dan ayat 14 dan Lukas pasal 2 ayat 11. Kita akan menyimak cerita Alkitab bagaimana Allah mengasihi dunia. Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Apa saja janji-janji Allah? Kita akan bahas bersama-sama melalui nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Allah membuat janji itu berulang kali dan banyak nabi menceritakan hal itu. Yesaya bercerita tentang hadirnya juru selamat. Terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, kemudian pasal 7 ayat 53 dan ayat 2-5. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Daniel bercerita tentang janji itu juga. Ia memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Begitu juga dengan Nabi Mikha. Di dalam Mikha pasal 5 ayat 2 berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Janji itu juga dinyatakan kepada Zakaria. Di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Nah, tahun demi tahun berlalu, Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya. Penantian itu terasa lama sekali.
Allah merencanakan segala hal dan Ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu. Bisa kamu lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Lalu pada suatu hari Sang Raja Besar datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus, anak Maria dan Yusuf. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Ia adalah juru selamat dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Berita ini merupakan kabar baik. Raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Nah, kasih Allah bagi orang berdosa. Bagaimana kasih Allah bagi orang yang berdosa? Orang yang berdosa adalah manusia yang jatuh di dalam dosa karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Allah tidak dapat dibohongi. Ia tahu segala-galanya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang telah dilarang. Akibat ketidaktaatannya, Adam dan istrinya menerima hukuman. Hidup mereka penuh dengan kesukaran dan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makannya. Tetapi dalam murkanya, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi bapa untuk anak-anaknya, meskipun mereka sudah berdosa. Allah masih bermurah hati. Allah masih mau menjadi bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh. Ia masih mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Kasih Allah sungguh ajaib. Penyelamatan yang hendak diberikan kepada dunia yang berdosa ini adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang akan lahir di Bethlehem dan akan mati di Golgota untuk menebus segala dosa manusia. Nah, mengapa Allah mau memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Allah mau memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia karena Allah mengasihi dunia. Sebagaimana disaksikan oleh Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Kita harus berterima kasih dan bersyukur atas kasih Allah itu dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus, anak Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ini adalah merupakan tindakan kita terhadap kasih Allah yang luar biasa, bahwa
kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, kasih Allah sungguh ajaib. Allah mau mengasihi dunia dengan memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah ingin agar hubungan manusia dengannya dipulihkan dan menjadi baik kembali. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan cara menganugerahkan seorang penyelamat bagi dunia, supaya hubungan kita yang rusak bisa menjadi baik antara manusia dengan Allah. Kasih Allah harus kita syukuri dengan hidup taat kepadanya dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus sebagai juru selamat dunia. Jadi tidak ada satupun sumber keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Kasih
Yuk anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Siapkan hati dan pikiran kalian. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap materi yang kami terima hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon lindungilah kami semua dari bahaya pandemi COVID-19 dan bebaskanlah negara kami dari belenggu COVID-19. Hanya Engkaulah benteng perlindungan dan menara kami yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini